Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Siswa-siswi MTS Nahdlatul Muslimin yang berbahagia, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, pendidikan kewarganegaraan. Namun sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di bab yang ketiga ini setelah kita mempelajari tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengertian peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan asas-asas membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia, kali ini kita akan mempelajari proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kompetensi dasar setelah mempelajari ini, diharapkan kalian mampu memahami proses penyusunan peraturan tata perundang-undangan di Indonesia. Masih ingat tingkatan atau hierarki peraturan perundang-undangan? Yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada ketetapan MPR, ada undang-undang, bawahnya ada peraturan pemerintah, di bawahnya lagi ada peraturan presiden, bawahnya ada peraturan daerah provinsi, dan terakhir paling bawah adalah peraturan daerah kabupaten. Baik, yang pertama Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum menjadi UUD, dibuatlah rancangan Undang-Undang Dasar yang dipersiapkan semasa Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Mungkin kalian masih ingat ketika sidang BPUPKI yang membahas tentang dasar-dasar negara Indonesia merdeka. Pembahasan tentang isi Undang-Undang Dasar 1945 dilanjutkan oleh PPKI yang kepanjangannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI tugasnya mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang sekarang dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, setelah PPKI dibubarkan, maka tugasnya diberikan kepada MPR. Salah satu wewenang MPR menurut keputusan MPR nomor 7 MPR 2004, wewenangnya adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Jadi yang berhak untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar adalah MPR. Nah, ini sidang MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tata cara perubahan UUD 1945 yang pertama diusulkan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota majelis. Yang kedua, setiap usul perubahan diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, usul diajukan kepada pimpinan majelis dan pimpinan majelis mengadakan rapat pimpinan majelis untuk membahas usul tersebut paling lambat 90 hari sejak diterimanya usul. Dan yang keempat, pimpinan mengundang anggota untuk sidang. Tahapan dalam mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pembahasan oleh rapat paripurna yang didahului penjelasan pimpinan sidang. Yang kedua, pembahasan hasil tingkat
tingkat yang pertama. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Inilah tahap dalam mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan pertama, peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia adalah baik. Peraturan perundang-undangan tingkatan yang kedua adalah ketetapan MPR, singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apa itu ketetapan MPR? Yaitu putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam artinya berlaku untuk anggota majelis, keluar berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Penyusunan ketetapan MPR atau disingkat TAP MPR dilakukan melalui beberapa tingkatan. Yang pertama, pembahasan tingkat pertama oleh Badan Pekerja Majelis. Pembahasan tingkat kedua oleh rapat paripurna. Pembahasan tingkat ketiga pembicaraan oleh komisi, dan pembahasan tingkat 4 yaitu pengambilan keputusan. Kemudian tingkatan yang ketiga dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan yang dikeluarkan oleh DPR yang dibahas dengan pemerintah. Sedangkan Perpu, singkatan dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang, adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh presiden yang akan dibahas oleh DPR. Proses pembuatan undang-undang atau Perpu yang pertama, rancangan undang-undang sebelum jadi undang-undang disebut rancangan undang-undang, dapat berasal dari DPR atau Presiden. Nomor 2, rancangan undang-undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi atau Dewan Perwakilan Daerah. Rancangan undang-undang yang ketiga, rancangan undang-undang yang diajukan Presiden disiapkan oleh Menteri. Kemudian yang keempat, rancangan undang-undang tersebut kemudian disusun dalam Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Selanjutnya, tingkatan keempat, peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu peraturan pemerintah. PP atau peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah ditandatangani oleh Presiden. Tahap penyusunan peraturan pemerintah. Yang pertama, tahap persiapan rancangan peraturan pemerintah. Tahap yang kedua, rancangan PP atau peraturan pemerintah disiapkan oleh menteri sebagai pimpinan departemen atau kepala pemerintahan non-departemen. Yang ketiga yaitu tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan Presiden sesuai pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Pertanyaan ketiga, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya disebut sekarang
tingkatan yang kelima, peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu peraturan presiden. Peraturan presiden adalah peraturan yang dibuat oleh presiden. Proses penyusunan perpres peraturan presiden yang pertama, membentuk panitia antar kementerian. Yang kedua, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perpres atau peraturan presiden. Dan yang ketiga, pengesahan. Pertanyaan yang keempat, peraturan pemerintah ditandatangani oleh. Yang keenam, tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi atau perda provinsi adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD provinsi atas persetujuan bersama gubernur. Proses penyusunan perda provinsi. Yang pertama, rancangan perda atau peraturan daerah berasal dari DPRD provinsi. Yang kedua, rancangan perda atau peraturan daerah disertai penjelasan akademik, jadi sesuai keilmuan. Yang ketiga, rancangan perda atau peraturan daerah diajukan oleh anggota atau komisi di DPRD provinsi. Dan yang keempat, rancangan perda atau peraturan daerah disampaikan kepada gubernur. Selanjutnya, tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling bawah, yang terakhir, yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota madya. Apa itu peraturan daerah kabupaten? Yaitu peraturan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten dengan persetujuan bersama bupati. Proses penyusunannya, perda kabupaten atau kota yang pertama, rancangan perda peraturan daerah diusulkan oleh DPRD atau bupati. Yang kedua, DPRD mengajukan rancangan perda kepada bupati. Dan yang ketiga, rancangan perda atau peraturan daerah disahkan menjadi perda. Pertanyaan kelima, hierarki peraturan perundang-undangan yang paling bawah adalah. Baik, sebelum kita akhiri pertanyaan-pertanyaan tadi, silakan dijawab. Kemudian jawabannya silakan kalian klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.